Shalom saudara, semoga kita saat ini hati kita penuh dengan damai oleh kasih Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Berapa di antara kita yang saat ini sedang bergumul? Seberapa saudara lama menunggu jawaban dari Tuhan? Yakinlah Tuhan memperhatikan setiap kita. Tuhan tak pernah tinggalkan kita. Satu yang perlu kita lakukan, percaya pada Tuhan, pandang Dia. Mari kita nyanyikan pujian. Walau ku tak dapat berharap, namun ku tetap percaya. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walaupun kita tidak dapat berharap, Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. hidup kita hanya milik Tuhan. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya, Yakini rencana Tuhan pasti yang terbaik. rancangan-Mu bagiku Amin Tuhan. adalah yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Katakan, Walau ku tak dapat melihat percaya Tuhan. semua rencana-Mu Tuhan, Tuhan tetap pegang hati kita. namun hatiku tetap Terima kasih Tuhan. memandang padamu. Kau yang Kau menuntun tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Mari kita tetap memandang pada Tuhan. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Betapa kami bersyukur Tuhan. Hidup kami mungkin bisa Tuhan tidak sesuai dengan jalan kami Tuhan. Tapi kami bersyukur ternyata bahwa Engkau tetap ada di sana Tuhan, menuntun kami. Engkau tetap di sana Tuhan, membuka tangan-Mu Bapa untuk menolong kami. Kami mau hampiri-Mu, kami membuka hati kami untuk-Mu Tuhan. Pegang hidup kami, kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama kami. Terima kasih Tuhan. Saudara, Tuhan tetap sanggup menolong kita. Dia akan memberikan kekuatan dalam hidup kita di tengah-tengah
badai pencobaan sekalipun. Kuatkan hatimu saudara. Tuhanmu lebih besar dari pencobaan, dari ujian yang saudara alami. Kuatkan hatimu. Kuatkanlah hatimu, Lewati setiap persoalan. lewati setiap persoalan. Ada Tuhan yang menopangmu saudara. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap pada Tuhan. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Lebih sungguh-sungguh katakan Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah Tuhan tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Engkau ada saat ini. Engkau siap untuk memberkati kami. Dan Engkau akan nyatakan Tuhan jalan-Mu dalam hidup kami. Kami mau Tuhan lebih dekat kepadamu melalui firman Bapa. Berkati hati, jiwa, dan roh kami. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, saudara-saudari di dalam Tuhan, siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan hari ini. Saya percaya saudara dalam keadaan sehat. Saya juga percaya saudara dalam keadaan sukacita. Itu sebabnya hari ini saya mau taburkan benih kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah itu jatuh ke tanah hati saudara yang baik. Saya beri judul iman yang masuk di akal. Sekali lagi, iman yang masuk di akal. Saudara-saudara, pernahkah saudara tahu bahwa di Alkitab terjemahan bahasa Indonesia hanya ada 2 kali Yesus mengucapkan iman yang besar. Saudara boleh cek, tidak ada lagi peristiwa di mana ini diucapkan di seluruh kitab suci. Sekali lagi, hanya ada 2 kali diucapkan iman yang besar oleh mulut juru selamat kita itu sendiri. Nah, kepada siapa itu? Julukan iman yang besar ini diberikan Yesus kepada seorang pria dan seorang wanita. Ironisnya, kedua orang ini bukanlah orang Israel, bukanlah orang Yahudi. Itu sebabnya bukan dari keluarga Yesus, bukan dari murid-murid Yesus, baik murid Yesus yang 12 orang, yang 70 orang, yang 120 orang, dan banyak orang. Bukan pula dari ahli-ahli Taurat, imam-imam, orang Farisi, guru-guru, rabi-rabi. Bukan semuanya. Saudara tahu siapa kedua orang itu? Orang itu bukan orang Israel, bangsa yang lain. Yang pertama adalah seorang pria, seorang perwira dari bangsa Roma. Dan yang kedua, seorang wanita dari bangsa Kanaan. Nah, pria ini yang dijuluki sebagai imam iman yang besar terdapat dalam Lukas pasalnya yang ke-7
ayatnya yang ke-9. Saya mau baca buat kita sekalian. Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-9. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Saudara perhatikan ada kata iman sebesar ini atau iman besar. Yesus jelas katakan tidak pernah dijumpainya di antara orang Israel. Dan yang kedua, mari kita lihat dalam Matius pasalnya yang ke-15 ayatnya ke-28. Matius pasalnya yang ke-15 ayatnya ke-28. Iman yang besar yang dia tujukan kepada seorang perempuan berbangsa Kanaan. Mari baca dalam Matius 15 ayat 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Nah, dengan dua ayat ini jelas dikatakan, dan saudara tidak akan pernah menemukan lagi kata iman yang besar yang digunakan dalam terjemahan bahasa Indonesia di seluruh kitab suci. Bahkan saya berani pastikan tidak ada juga dalam bahasa Inggris. Nah, mari kita lihat. Bukankah kita menjadi penasaran? Kenapa Yesus mengatakan kepada orang yang bukan dari bangsanya, bukan kerabatnya, bukan keluarganya, bahkan bukan muridnya? Apa rahasianya? Khotbah ini, perenungan ini bisa menjadi satu cambuk buat kita-kita. Bukankah kita yang mengatakan bahwa kita adalah umat pilihan, bangsa yang rajani, imamat yang rajani, milik kepunyaan Allah? Tapi apakah kita boleh menerima julukan sebagai yang mempunyai iman yang besar? Ini menjadi pertanyaan refleksi bagi kita. Oleh karena itu, mari kita lihat. Supaya jangan hanya mereka yang mempunyai iman yang besar. Jangan-jangan kita juga bisa mendapatkan hal yang seperti itu. Mari perhatikan dalam Matius pasalnya yang Lukas pasalnya yang ke-7. Lukas pasalnya yang ke-7 ayat yang pertama. Sangat menarik dari kehidupan dari perwira ini. Walaupun dia berjabatan yang begitu tinggi, perwira, kemungkinan kalau untuk zaman sekarang ini dia bisa jadi berpangkat kolonel, brigadir jenderal, mayor jenderal ataupun letnan jenderal. Itulah jajaran dari perwira. Nah, saudara perhatikan, kita mau melihat bagaimana kronologinya sehingga Yesus dengan tegas mengatakan bahwa perwira ini mempunyai iman yang besar. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuk lagi ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Saudara perhatikan di sini bahwa perwira ini punya hamba. Tapi saudara jangan membayangkan hamba itu seperti pada saat ini. Hamba itu budak, pembantu. Tidak bisa. Karena pembantu pada hari ini berbeda dengan budak atau hamba di zaman dahulu. Pembantu hari ini digaji, diberikan makanan dan minuman yang layak, fasilitas yang layak, tempat kediaman yang layak, dan pekerjaan yang layak. Semua dilindungi oleh undang-undang dan hak asasi manusia. Tapi dahulu tidak. Di Timur Tengah, di seluruh jajaran bangsa-bangsa di Mesopotamia, ini tidak terjadi. Budaya di sana mengikat seperti itu. Bahwa hamba tidak lebih dari seekor binatang. Diperjualbelikan, diperdagangkan. Dan jika hamba itu sudah tidak mampu lagi bekerja, maka dia akan diberhentikan. Hamba juga tidak pernah menjadi satu objek pertolongan, menjadi objek kebaikan demi kebaikan dari banyak orang ketika itu. Dan ini dilakukan di bangsa Israel itu sendiri, yang katanya milik kepunyaan Allah. Nah, saudara perhatikan, sementara perwira ini adalah bangsa Roma. Dia sendiri mempunyai seorang hamba. Dan pada waktu itu sakit keras dan hampir mati. Yang menarik adalah, saudara kalau buka dalam kitab Yohanes pasal 4 ayat 46 sampai 53, nanti di sana saudara temukan bahwa orang ini menyebut hamba itu sebagai anaknya. Orang ini menyebut hamba itu sebagai anaknya. Gelar yang disematkan perwira ini kepada
orang itu ini sangat luar biasa. Ini menunjukkan betapa dia sangat mengasihinya. Dan memang demikian, Alkitab pada Lukas pasal 7 ayat 2 mengatakan bahwa ia mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Sekali lagi, boleh digarisbawahi, sangat dihargainya. Sangat dihargai. Menjadi pertanyaan refleksi. Hari ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang punya pembantu, punya karyawan, punya orang-orang yang bersama-sama bekerja dengan kita dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah memberikan penghargaan yang terbaik kepadanya? Kitab suci mengatakan perwira ini sangat menghargai. Ayat 3 lebih jelas lagi. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Bayangkan saudara, perwira ini adalah orang Roma, tapi dia datang untuk menghampiri tua-tua Yahudi. Saudara, ada hukum yang tidak bisa ditawar-tawar sebetulnya di antara bangsa Yahudi. Bahwa mereka tidak boleh sembarangan berbicara dengan bangsa lain. Bagi mereka, bagi orang Yahudi, bagi orang Israel, seluruh bangsa-bangsa, suku-suku, kaum-kaum manapun yang bukan orang Yahudi adalah kafir, adalah najis. Ya. Tetapi coba bayangkan, perwira ini bisa minta tolong kepada tua-tua Yahudi, orang-orang terhormat di antara orang Yahudi. Itu artinya orang-orang Yahudi ternyata telah lama menghargai perwira ini dan memberikan penilaian yang baik kepadanya. Sehingga mereka mau dimintai tolong. Disuruh untuk menghadap Yesus demi menyembuhkan hambanya. Dan coba perhatikan apa rekomendasi para tua-tua itu kepada perwira ini. Kepada Yesus tentang perwira ini. Pada ayat 4, mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong. Kata layak disematkan kepada perwira ini. Ayat 5. Coba perhatikan. Sebab ia mengasihi bangsa kita. Dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Luar biasa. Semakin kita baca. Semakin bertambah ayat yang kita baca. Semakin jelas kita melihat betapa hebatnya karakter dan kepribadian dari perwira ini. Tidak heran saudara-saudara. Kenapa Yesus katakan tidak ada iman sebesar ini ditemuinya di antara orang sebangsanya. Ini sangat mengejutkan. Mengapa saudara? Karena perwira ini disebutkan mengasihi bangsa Yahudi. Sementara kalau ditanya balik apakah bangsa Yahudi mengasihi orang Roma? Mereka terkejut saudara. Ketika Yesus mengatakan kasihilah musuhmu dan berkatilah orang yang membencimu. Mereka tiba-tiba berkata, haruskah kami mengasihi orang Roma? Si penindas itu. Itulah yang menjadi ironisnya saudara. Dan lebih lanjut lagi saudara. Bukti kasihnya kepada bangsa Yahudi. Dia menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Berapa sering saudara didatangi oleh orang-orang yang meminta sumbangan. Mungkin saja meminta sumbangan untuk peribadatan mereka. Jangankan orang satu gereja, jangankan orang yang beda agama, beda keyakinan dengan kita, ketika meminta sumbangan untuk pembangunan rumah ibadah mereka, yang satu iman pun dengan kita, satu gereja, sering sekali kita merasa sulit, bahkan kita menyingkirkan orang ini. Bisa kita lihat bagaimana iman perwira ini, jelas tidak sembarangan. Dia telah memberikan donasinya yang terbaik demi iman orang lain. Saudara melihat bagaimana pertikaian antara umat beragama hari ini. Betapa hebatnya. Seluruh agama-agama ingin berlomba-lomba menjadi agama nomor satu. Menjadi agama yang paling unggul, paling benar, paling dimuliakan, paling suci, paling berbeda dengan semua agama lain. Pertikaian ini tak pernah habis. Ini menjadi satu konflik abadi. Tidak ada agama yang mau dibiarkan merasa direndahkan. Jangankan merasa direndahkan. Hampir tidak ada agama yang mengatakan bahwa mereka mengakui kesetaraan teologi. Kesetaraan iman. Hampir tidak ada agama-agama di dunia ini.
Jadi kalau ada orang beragama yang sanggup mengucapkan bahwa kita punya iman yang saling menghargai, iman yang sama di hadapan Tuhan, orang itu mungkin sudah menerima roh seperti yang diterima oleh perwira ini. Tapi inilah bukti dan realitas dari kepribadian perwira itu. Itulah buktinya bahwa dia memang berbeda dari semua orang yang ada ditemukan Yesus di antara bangsanya. Singkat cerita, tua-tua ini datang dan menyampaikan semua apa yang diinginkan oleh perwira ini kepada Yesus. Lalu Yesus menyanggupi untuk datang ingin menyembuhkan hamba dari perwira itu. Tapi perhatikan saudara-saudara. Coba perhatikan. Dari sini nanti kita lihat bagaimana Yesus pada akhirnya mengklaim, menyebut perwira ini sebagai orang yang punya iman yang besar. Inilah yang dikatakan oleh perwira itu ketika dia ketahui bahwa Yesus akan datang menghampirinya. Dia katakan begini, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia akan pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia akan datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." So perhatikan kata-kata ini disampaikan dengan jelas dan tegas oleh perwira itu. Dan tepat setelah ia menyampaikannya, ayat 9. Ayat 9 dalam Lukas pasal 7 itu. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Perhatikan saudara. Yesus mengatakan bahwa perwira itu mempunyai iman yang besar tepat setelah, ya ayat 9 tadi, setelah Yesus mendengar perkataannya. Itu sebabnya hati-hati dengan perkataan kita. Karena juru selamat kita yang adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Allah yang menilik sampai ke dalam lubuk hati yang terdalam. Hati-hati dengan perkataan kita. Sebab Yesus pun mengatakan bahwa perkataan kita itu datang dari hati kita. Itu sebabnya dia katakan, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Mengapa Yesus katakan begitu? Karena dia melihat ada sebuah belief system yang terbangun di dalam diri orang ini sehingga ia mengucapkan kata-kata itu. Tapi coba lihat, selama ini dunia kekristenan menganggap, mendefinisikan, mengartikan, bahkan menggambarkan iman itu dengan hal-hal yang spektakuler. Dengan perkara-perkara yang besar, tinggi, dan mulia. Dengan hal yang luar biasa. Paling diidentikan dengan suatu yang dianggap sebagai mujizat, supranatural, dan lain sebagainya. Apakah benar iman yang seperti itu yang Yesus maksud dalam konteks ini? Mari kita lihat saudara. Tepat setelah ia mengatakan itu, mari kita bedah apa yang dikatakan oleh perwira itu. Kita bedah sekali lagi. "Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Apakah saudara melihat ada sesuatu yang hebat di sana? Apakah saudara melihat ada sesuatu yang luar biasa? Yang spektakuler? Yang melampaui hukum alam? Yang tidak biasa? Tidak ada saudara. Tidak ada, jelas tidak ada. Apa yang luar biasa? Jika seorang pemimpin seperti dia yang punya bawahan, memerintah bawahannya lalu bawahannya pergi. Itu biasa, itu normal, itu wajar, itu lumrah saudara-saudara. Ya tentunya seorang bawahan pasti patuh kepada atasannya. Yang luar biasa adalah ketika bawahan memerintah atasannya dan atasannya melakukan apa yang dilakukan bawahannya.
Itu yang spektakuler. Itu yang unnatural. Itu yang melampaui hukum alam. Itu hal yang tidak wajar dan tidak biasa. Tapi ini biasa. Lalu kenapa Yesus mengatakan itu iman yang besar? Ya, betul sekali saudara. Karena memang sebetulnya iman itu adalah masuk di akal. Iman itu sesungguhnya sesuatu yang sederhana. Iman itu sesuatu yang wajar dan lumrah. Iman itu adalah sesuatu yang kecil tetapi yang dilakukan dengan niat dan ikhtiar yang besar. Amin. Iman itu sesuatu yang sederhana tapi dilakukan dengan niat yang spektakuler. Iman itu sesuatu yang wajar, normal, tapi dilakukan dengan kesungguh-sungguhan yang luar biasa. Betapa banyaknya hari ini orang Kristen, dunia kekristenan, berharap sesuatu yang luar biasa sampai lupa dengan hal-hal yang biasa. Betapa banyaknya orang terjebak memimpikan sesuatu yang spektakuler, tetapi menyingkirkan hal-hal yang kecil. Bukankah Yesus yang mengatakan bahwa jika kita setia kepada perkara-perkara kecil, maka dia akan percayakan perkara-perkara yang lebih besar. Jadi sesungguhnya yang dimaksud Yesus dengan iman yang besar adalah melakukan sesuatu yang sederhana dengan niat dan ikhtiar yang luar biasa. Itulah iman yang besar. Itu sebabnya hari ini, mari saudara, perhatikan mentalitas dari perwira ini. Coba lihat, dia sudah dapat, dia sanggup melakukan perkara ini. Dengan perkara yang sangat, dengan motivasi dan niat yang luar biasa. Padahal dia melakukannya kepada orang kecil. Kepada hamba, kepada budak yang tidak diperhitungkan. Sering sekali kita hanya menghargai orang-orang yang lebih hebat dari kita. Orang-orang terpandang, orang-orang terkemuka. Orang-orang yang punya jabatan tinggi, orang-orang kaya. Dan di saat yang sama kita mengabaikan orang-orang yang kita anggap kecil, sederhana. Tapi lihat perwira ini. Dialah bukti dari kesejatian kekristenan. Dia menghargai perkara kecil. Dia sampai mampu, sanggup, rela, ikhlas berjuang demi orang kecil. Datang menghampiri Yesus, memohon keselamatan bagi hambanya yang sudah dianggapnya anaknya, yang sangat dihargainya. Hari ini, bukankah sesuatu yang luar biasa, saudara? Pantas dianggap sebagai iman yang besar. Jika yang dimanifestasikan oleh orang Kristen hari ini, menghargai hal-hal kecil. Menghargai orang-orang kecil dan sederhana. Menghargai fasilitas-fasilitas kecil dan sederhana. Menghargai semua rutinitas yang sederhana, yang normal, yang wajar, yang lumrah. Ada banyak sekarang anak-anak muda terjebak dengan mimpi-mimpi yang terlalu indah, terlalu dalam, dan terlalu tinggi. Dia ingin dimodali dulu. Dia ingin difasilitasi dengan lengkap. Baru mau melakukan sesuatu. Pengennya upah dulu ketimbang bekerja. Betapa banyaknya hari ini orang-orang yang mengabaikan segala sesuatu yang dititipkan Tuhan. Hal-hal sederhana, kecil dan biasa. Kita terjebak dalam mimpi-mimpi kita yang tidak realistis. Itu sebabnya iman yang besar adalah kebalikan dari semua yang dilakukan oleh dunia kekristenan hari ini. Amin saudara. Mari kita tinggalkan sejenak. Sedikit lagi. Bukti yang kedua dari kitab suci. Matius pasal yang ke-15. Tentang perempuan berbangsa Kanaan. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud,
karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Saudara perhatikan. Ibu ini berbangsa Kanaan. Tentunya suatu yang aneh ketika dia memanggil Yesus itu sebagai Tuhan. Tetapi yang jauh lebih aneh adalah anak Daud. Karena memang Kristus, Mesias, pembebas itu datang dari keturunan Daud. Dan ini hanya dimengerti oleh orang-orang yang melekat hatinya kepada Taurat. Yang memegang janji dan nubuatan yang disampaikan oleh nabi-nabi sebelumnya. Itu sebabnya walaupun dia berbangsa Kanaan, tetapi dia beriman melampaui orang-orang Israel. Amin. Itu sebabnya sering pada realitanya di saat ini, di zaman modern, ketika kita punya segalanya, kita bangga punya kitab suci. Tapi saudara tahu, rahasia-rahasia di kitab suci ditemukan oleh orang-orang yang tidak punya kitab suci. Segala kekayaan yang ada dalam kitab suci bisa dikelola oleh orang-orang yang tidak punya agama Kristen. Ini menjadi realitas yang sangat menohok dalam kehidupan kekristenan kita. Jangan heran, mutiara-mutiara kebenaran yang kita miliki, kita hanya punya sense of belonging saja. Tapi kita tidak mampu mengelolanya. Yang lebih ironis lagi dan lebih tragis lagi, ketika ada bangsa lain, umat lain, suku lain, komunitas lain mengelola mutiara-mutiara kebenaran yang kita miliki itu, maka kita diliputi oleh roh iri dan dengki. Sementara kita membiarkan mutiara kebenaran itu terbuang begitu saja. Lihat, wanita Kanaan ini tahu menyebut Yesus sebagai anak Daud. Dia mengerti kemesiasan. Dia mengerti juru selamat. Saudara perhatikan, ketika dia menyampaikan permohonannya, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Dia datang menghampiri orang yang dipuja-puja oleh bangsa lain. Tetapi coba perhatikan ayat 23. Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi mengikuti kita, dengan berteriak-teriak. Saudara, mari kita tempatkan diri kita pada posisi wanita Kanaan ini. Ketika kita ingin sesuatu, ingin menggapai sesuatu dari seseorang, tapi orang itu mengabaikan kita. Apakah kita mau mencobanya sekali lagi? Atau 2 kali lagi? Atau 3 kali lagi? Kebanyakan dari kita menjadi putus asa dan merasa disepelekan. Kita akhirnya menyerah dan meninggalkannya. Lihat tantangan yang dihadapi wanita Kanaan ini. Dia diabaikan. Dan bukan cuma sekedar diabaikan. Saudara perhatikan, jelas-jelas murid-murid Yesus menghina, menyuruhnya pergi, mengusirnya. Tapi coba lihat, semakin dia diperlakukan seperti itu, ayat 24. Ya, dia tetap datang kepada Yesus. Dan ayat 24, untuk kedua kalinya, inilah jawab Yesus. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Didengar jelas oleh wanita Kanaan ini. Apa artinya? Yesus mengatakan bahwa orang ini tidak layak menerima pertolongannya. Dia mengatakan bahwa pertolongannya itu eksklusif. Hanya milik bangsanya, bukan bangsa lain. Yesus menyampaikan itu sengaja di hadapan murid-muridnya dan di hadapan wanita itu. Apa sih maksud Yesus seperti itu? Tampaknya Yesus agak kejam dalam cerita ini. Tetapi saudara, mari nanti kita lihat. Yesus sengaja membawa murid-murid ke laboratorium untuk memberikan satu kurikulum baru kepada mereka yang belum pernah mereka terima. Selama ini mereka terikat oleh dogma bahwa hanya mereka lah satu-satunya yang paling benar di muka bumi. Bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, milik kepunyaan Allah. Mereka sendiri milik kepunyaan Allah. Yang lain bukan. Tapi dengan ini, Yesus sengaja memberikan kurikulum ini kepada mereka.
Yesus sengaja memberitahukan kepada murid-muridnya, mengajar mereka. Mereka harus ditundukkan dan dipatahkan tembok tradisi yang telah mengikat mereka selama ini. Yesus sengaja memberikan sindiran, sarkasme di hadapan wanita ini. Seakan-akan dia meneguhkan kepercayaan murid-muridnya bahwa memang pertolongannya hanya untuk bangsa itu. Dia sengaja hanya untuk menunjukkan, memamerkan apa reaksi dari perempuan itu nanti di hadapan murid-muridnya. Lihatlah pada ayat 25 reaksi perempuan itu. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Semakin dikatakan begitu, perempuan itu bukannya makin surut, makin padam semangatnya, tapi dia malah memberikan tenaga yang lebih ekstra, yaitu menyembahnya, bersujud di hadapannya sambil mengatakan, Tuhan tolonglah aku. Apakah kita pernah di titik ini? Kita bersungguh-sungguh untuk mendapatkan hal yang kita butuhkan, kita ingini. Kita nggak menyerah sekalipun kita sudah dihina dan disingkirkan. Bukankah ini sesuatu yang berbeda? Ayat 26. Tapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ketiga kalinya Yesus bersikap kepada wanita ini. Kali ini lebih tragis lagi. Semakin kita baca ayat ini, semakin tambah ayatnya, semakin tambah tragis keadaan yang digambarkan dalam cerita ini. Saudara perhatikan, seakan-akan Yesus mengatakan kepada muridnya atau kepada wanita ini bahwa wanita ini sama dengan seekor anjing. Apa saudara pernah sudah dianggap seperti itu? Ini sindiran yang sangat keras. Sindiran yang sangat kasar. Tapi sekali lagi, Yesus sudah punya kurikulum. Dia mau menunjukkan, mau memamerkan sikap perempuan ini kepada murid-muridnya yang merasa benar selama ini. Yang merasa paling hebat dan paling dikenan oleh Allah. Coba lihat, inilah respon dari perempuan itu. Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Inilah jawaban perempuan itu kepada Yesus. Lihat ayat 26, ayat 28 maksud saya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu. Ini kalau di dalam Markus pasal 7. Lebih jelas setelah Yesus mendengar perkataan perempuan itu. Lalu dia melepaskan satu kata-kata berkat yang luar biasa. Hai ibu, besar imanmu. Kata-kata apa yang telah diklaim Yesus sebagai iman yang besar? Itulah kata-kata pada ayat 27. Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Saudara perhatikan, di mana kehebatan dan kespektakuleran dari kata-kata ini. Karena selama ini dunia kekristenan menganggap iman yang besar itu adalah sesuatu yang spektakuler, yang hebat, yang melampaui hukum alam, yang dahsyat, yang luar biasa, yang beda dari yang lainnya. Tapi tidak, saudara-saudara. Karena di mana-mana seekor anjing pasti makan remah-remah atau sisa-sisa makanan dari meja yang dimakan oleh tuannya. Yang hebat itu adalah kalau anjing itu duduk di atas kursi atau di atas meja makan makanan yang dimakan oleh tuannya. Anjing memakan makanan yang dimakan, sisa-sisa makanan yang dimakan oleh tuannya. Itu sesuatu yang sederhana. Itu sesuatu yang biasa dan wajar. Itu perkara kecil, bukan perkara besar. Sekali lagi ternyata iman yang besar itu bukan tentang sesuatu yang spektakuler, yang hebat. Tapi tentang sesuatu yang sederhana, wajar, normal, kecil dan sederhana. Tetapi disikapi, diniatkan dengan sikap yang luar biasa. Dengan ikhtiar yang besar. Dengan niat yang tinggi. Maka itulah yang disebut sebagai iman yang besar. Amin. Itu sebabnya hari ini kita mengerti
Mari kita rubah paradigma kita. Ternyata Tuhan punya definisi tentang iman yang besar. Iman itu bukan tentang hal-hal spektakuler. Iman itu bukan tentang sesuatu yang luar biasa. Iman itu tentang sesuatu yang sederhana dan kecil, namun dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan niat yang besar. Amin. Apapun yang ada di tangan kita hari ini, sebetulnya akan menjadi buah-buah dari iman yang besar. Apa saja yang kita terima hari ini? Jabatan kita yang masih sederhana, tanggung jawab yang diberikan oleh kantor kita yang masih kecil dan sederhana. Mari lakukan dengan niat yang sungguh-sungguh, dengan ikhtiar yang besar. Maka lihat bagaimana nanti Tuhan menunjukkan hasilnya dalam kehidupanmu. Hari ini kita mengerti, kita butuh iman yang besar itu. Dunia sedang menanti kita. Itu sebabnya, saudara, kita percaya Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan selalu hadir di dalam kehidupan kita untuk menyanggupkan kita melakukan segala perkara. Mulai dari perkara-perkara kecil sederhana. Dia akan gunakan perkara-perkara kecil sederhana itu menjadi kemuliaan yang besar. Dia dapat buat tongkat Musa yang kecil untuk memimpin bangsa Israel yang besar. Dia dapat gunakan apa saja yang ada di tangan saudara. Itu sebabnya hanya butuh percaya. Percaya. Percaya akan mengerjakan banyak hal dalam kehidupan kita. Percaya akan membuat kita berhasil. Percaya akan membuat kita menemukan solusi. Percaya akan memberikan kita jalan keluar. Percaya akan membuat mujizat-mujizat yang besar dalam kehidupan kita. Percaya akan membuat kita seluruh penderitaan, kerugian yang kita alami menjadi lebih ringan. Bahkan kita bebas dan terlepas dari semua ikatan-ikatan itu. Percaya akan menjadi berkat yang terbaik di jagat semesta ini. Mari bernyanyi bersama saya. Ketika hati kita telah percaya, apakah lagi yang menjadi kekurangan kita? Hanya percaya yang Tuhan butuh. Iman yang besar. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu
Kami mengucap syukur ya Tuhan karena Engkau begitu baik hari ini. Kami butuh percaya. Percaya yang sama seperti Yesus percaya. Oleh karena itu Tuhan, kami mengerti sekarang bahwa iman yang besar bukan tentang perkara-perkara spektakuler semata. Bukan tentang sesuatu yang luar biasa, yang hebat, yang besar. Tetapi iman yang besar justru tentang hal-hal yang kecil dan sederhana, tetapi dilakukan, diniatkan dengan sikap yang terbaik dan luar biasa. Kami butuh spirit ini ya Tuhan. Dunia butuh mentalitas seperti ini. Itu sebabnya kami butuh iman yang besar supaya rumah tangga kami diberkati. Kami butuh iman yang besar supaya kantor dan tempat pekerjaan kami diberkati. Kami butuh iman yang besar agar gereja kami diberkati. Kami butuh iman yang besar agar bangsa dan negeri ini diberkati. Kami butuh iman yang besar agar kami dapat keluar dari setiap kesulitan-kesulitan hidup kami. Kami butuh iman yang besar agar kami dapat mengalahkan semua pencobaan. Kami butuh iman yang besar agar kami menemukan solusi dan jalan keluar. Hari ini kami percaya Tuhan pasti tolong kami. Tuhan pasti akan berikan yang terbaik bagi kami. Dan semua yang mengalami persoalan dan masalah hari ini, aku percaya dan semua saudara-saudariku percaya jamahan tangan Tuhan akan memberikan pemulihan. Jamahan tangan Tuhan akan memberikan jalan keluar. Jamahan tangan Tuhan akan memberikan semua yang terbaik bagi keperluan kehidupan kami. Kami percaya hari ini kami tutup ibadah kami ini dengan sukacita karena kami pasti punya iman yang besar. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Haleluya.